kemungkinan, tapi saya tidak janji ya, kemungkinan kita juga akan gagas salah satu program untuk mendirikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi tidak semua ya. Baik, terima kasih. Hari ini saya didampingi oleh Pak Wakil Menteri, kemudian staf ahli. Kami bertemu dengan Ketua Umum PBNU. Tujuannya hanya satu, ya, dua. Yang pertama silaturahmi, ya, silaturahmi dengan beliau. Yang kedua meminta masukan, nasihat. Saya kira itu aja. Masukan soal berbagai hal. Yang pertama tentang bagaimana membangun peradaban HAM di Indonesia dari perspektif beliau sebagai salah satu tokoh sekaligus tokoh intelektual. Begitu. Ini pembahasannya masuk dalam konteks membangun peradaban. Di dalam secara spesifik itu adalah mainstreaming human right. Mainstreaming human right yaitu bagaimana merubah mindset, ya, pikiran human right. Yang kedua bagaimana merubah tutur human right dan merubah aksi atau tindakan atau kebijakan yang terkait dengan human right. Itu tidak hanya di dalam institusi pemerintah, tapi institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan kemudian di swasta, private sector, dan juga masyarakat umum. Saya kira itu. Oh, kalau itu kan tidak bisa saya sampaikan. Saya sudah berbagai tempat sudah saya sampaikan secara spesifik. Jadi tolong saya ditanya tentang pertemuan aja dengan dia. Pak, Kementerian HAM kan punya Stranas Ranking Nasional Bisnis dan HAM, Pak. Terus kan PBNU kan juga ada IUM Tambah, Pak. Itu maksud yang diomongin nggak, Pak, nanti bahwa nanti usaha itu akan tetap patuh terhadap aturan bisnis dan HAM gitu, Pak? Kalau kami sangat percaya dengan Nahdlatul Ulama, karena dia dipayungi tiga. Yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua, PBNU memiliki standar dan cara pandang perspektif hak asasi manusia berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang sudah ada, namanya Deklarasi Kairo 1990, dan Ketua Umum PBNU sangat menguasai Deklarasi Kairo. Yang ketiga, Ketua Umum PBNU juga sangat paham tentang berbagai deklarasi human rights internasional. Saya kira dengan demikian saya tidak meragukan mereka bisa mengelola dan membangun iklim usaha yang disemangati, dijiwai oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Dan di Indonesia, kalau sampai hari ini posisi saya menegaskan kepada seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam konteks bisnis dan HAM, posisi saya hari ini adalah lebih kepada voluntary, sukarela, yang sedang meminta mereka untuk melakukan perbaikan dan pendidikan, membangun iklim usaha yang berbasis atau berpedoman pada nilai-nilai HAM. Nanti tahun 2026 baru saya akan melakukan audit dan mungkin juga akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang. Sekarang ini tujuan tidak bisa kita terapkan tahun ini sanksi untuk industri atau korporasi. Korporasi juga yang saya akan masuk itu adalah
korporasi internasional dan korporasi nasional yang berstandar internasional. Kelas menengah ke bawah tidak berpedoman pada dalam konteks amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Saya sudah sedang mempersiapkan terkait dengan bisnis dan human rights. Itu nanti bulan September kami akan keluarkan peraturan presiden. Kita tidak hanya sekedar berhenti pada strategi, stranas, bisnis dan HAM. Tapi kita akan lebih meningkatkan lebih dari strategi, yaitu aksi. Aksi dalam konteks ini adalah melakukan pantauan dan audit. Nah, sekarang ini kita mempersiapkan yang lebih kepada strategi. Strategi berarti kan kita masuk pendidikan, sosialisasi, pemasyarakatan kepada pengelola usaha supaya bisa kembangkan. Kalau yang tadi ditanya yang khusus mengenai NU ikut terlibat dalam tambang, menurut saya tidak ragu. Karena mereka memiliki dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan. Karena itu saya tidak meragukan. Yang kedua, mereka juga memahami tentang prinsip-prinsip dan standar HAM internasional. Saya justru yang menyampaikan, saya ragu justru yang perusahaan-perusahaan internasional yang kelola di Indonesia. Saya justru itu. Kalau di sini, karena itu pertanyaan ini, jawaban saya seperti itu. Berarti itu yang dirancang pada tahun 2026 ini sanksi terhadap korporasi atau perusahaan yang melakukan bisnisnya tetapi melanggar HAM seperti itu. Ya. Oh, sanksinya sekarang seluruh dunia sudah jadi semangat. Semangatnya begini. Nanti kalau pengelolaan usaha yang tidak berpedoman kepada hak asasi manusia, di dalam prinsip internasional itu ada 3. Pemerintah memiliki perlindungan, melindungi, protection, yaitu tugas pemerintah. Tugas perusahaan adalah menyangkut tentang penghormatan. Yang dimaksud penghormatan itu adalah bagaimana mengelola usaha, ya, dengan berstandar pada prinsip-prinsip HAM. Lalu yang ketiga itu bagaimana kalau terjadi sebuah peristiwa pelanggaran, seperti Minamata di Jepang, Fukushima, atau Chernobyl yang menyebabkan ekosistem biota, kerusakan terhadap alam dan juga kepada manusia. Bagaimana melakukan proses remedinya, restitusi terhadap korban dan lain. Nah, itu sudah ada standar. Karena itu berpedoman pada standar inilah sebenarnya yang nanti kita akan menerapkan setelah 2026 ke atas. Tapi kalau saya lihat semua perusahaan tidak sanggup juga, ya nanti kita lihat. Nah, sekarang ini proses tahun ini adalah kami berikan kesempatan kepada perusahaan untuk melaporkan kondisi usaha yang dikembangkan melalui online, Prisma namanya. Mereka bisa melaporkan misalnya sesuai dengan undang-undang kita kan tentang disabilitas 101 artinya setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang harus ada disabilitas 1 orang. Andaikan jadi perusahaan melaporkan melalui Prisma di online kepada Kementerian HAM. Oh, kami mempekerjakan ada 1 orang karena karyawan kami 100 orang. Itu. Setelah itu tidak apa-apa. Untuk tahun ini kami percaya aja. Gitu. Tapi mulai tahun depan kami akan cek benar gak? Ternyata kami datang cek di perusahaan itu tidak ada 1 orang pun disabilitas tidak dikerjakan oleh mereka. Maka itu sudah jadi salah satu bobot penilaian akan kurang di tahun-tahun yang. Tapi itu 2026 ke atas ya. Saya juga tidak mau gegabah. Saya beri kesempatan untuk korporasi untuk bisa mengembangkan itu. Saya kira yang lain pertanyaan lain aja. Terkait yang pertemuan aja. Oh, ya. Ya, yang pertama tentu kerjasama yang paling kita butuhkan kan
NU dan semua sumber daya yang ada akan menjadi bagian dan partner strategis bagi Kementerian HAM untuk satu membumikan, membangun kesadaran HAM bagi masyarakat. Yang kedua itu khusus dalam dunia pendidikannya. Kemungkinan, tapi saya tidak janji ya, kemungkinan kita juga akan gagas salah satu program untuk mendirikan pusat studi HAM di universitas di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Tapi tidak semua ya, kita akan lihat satu atau dua mungkin kita akan bangun. Lalu yang ketiga nanti kami juga mendidik TOT, tenaga-tenaga trainer untuk sosialisasi, penyuluhan dan pendidikan HAM di sekolah-sekolah, apakah di perguruan tinggi atau di pesantren. Dan itu semua disambut baik oleh Ketua Umum PBNU. Begitu atau bagaimana? Harapan bagi NU. Harapan. Kalau NU itu sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini. Jadi harapan gimana? Saya hidup saya itu hidup dalam lingkaran NU. Saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Jadi saya ya seperti yang kalian melihat saya jadi menteri ini juga karena Gus Dur bawa saya dari Papua. Saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua ya. Dari wakil